Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Langkah Kecil. Nah, podcast ini akan membuat langkah kecil kamu jadi lebih bermakna dibanding langkah yang besar tapi nggak pernah kamu lakuin sama sekali. Nah, kalau kamu bingung, bimbang atau stuck ngerasa kehidupan kamu gitu-gitu aja, kamu gak sendirian, tapi kita akan menemani kalian sampai langkah kecil kalian terjamin gitu. Di sini kita bakal buat kamu mikir 1000 kali untuk membangun karakter atau branding yang sesuai sama diri kamu. Tentunya dengan narasumber yang nggak kalah keren. Teman-teman boleh duduk anteng dan boleh siapin cemilan juga kalau mau. Nah, kita mulai langkah kecil ini bareng-bareng di episode kali ini. Stop jadi NPC dan mulai jadi main karakter. Halo, aku Marisa. Dan aku Sefti Aprilia. Yang akan menemani podcast kali ini dengan beragam topik yang buat kalian pastinya nanti nggak bosan nih. Udah siap untuk jadi nggak NPC lagi di hidup kamu? Bareng-bareng orang yang udah buktiin untuk jadi main karakter di hidupnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang tips and trick membangun personal branding ala Gen Z. Tentunya relate banget nih dengan kehidupan anak muda dan media sosial saat ini. Nah, spesialnya lagi kami juga menghadirkan narasumber yang aktif di media sosial sekaligus sebagai konten kreator nih. Langsung saja kita panggil Kak Wanda Hamidah. Halo Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Baik. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Iya. dan saya dipercaya sebagai narasumber. Ya, kami juga terima kasih sih Kak karena waktu Kakak mungkin Ya, kepotong nih ya Kak. kepotong sama terlalu banyak ya buat ngadirin acara jadwalnya kami. nih. Sejujurnya ya, ini pertama kali podcast saya, apalagi menceritakan tentang pengalaman hidup, terus aktivitas saya, ya disinilah podcast pertama kalinya. Ini pertama kali ya Kak. Benar sekali. Oke nih, jadi gimana nih kesibukan Kakak apa aja saat ini nih? Kalau boleh tahu gitu, Iya, kalau boleh tahu gimana? Baik, sebenarnya kesibukan saya itu random ya, cukup beragam. Karena apa? Banyak yang bilang juga, oh ini si Wanda yang content creator. Iya. betul-betul Kak. Iya, ada juga mungkin yang kenal, oh ini si Wanda yang influencer gitu Iya. kan. Ada juga yang bilang, oh ini si Wanda ini yang suka hobinya traveling jalan-jalan. Iya, betul. Karena banyak kan di media sosial itu mungkin banyak orang ngelihat sisi-sisinya gitu. Mungkin tiba-tiba di si A FYP-nya itu konten saya yang lagi traveling. Iya. Jadi bilangnya oh ini si Wanda yang suka traveling nih gitu. Oh ini si Wanda yang content creator nih. Jadi saya bisa mengatakan aktivitas saya itu random sih, sesuai mood sih. Jadi sekarang aktivitas saya content creator juga, influencer juga, dan sekarang juga lagi belajar sih atau mendalami bisnis kecil-kecil. Jadi bisa dibilang yang entrepreneur. Entrepreneur ya. Kayak multi aktif lah ya Kak, di semua mungkin Bisa. boleh coba. Dan ini yang akan saya bocorkan pertama kali di sini. Oke, jadi Iya. boleh tahu. Mungkin aktivitas saya ini mungkin bikin anak Gen Z di luar sana itu kayak kok kakak ini mau jadi ini gitu loh. Iya. Shock Atau berat gitu ya. ya benar sekali. Atau teman-teman saya lah kok dia mau gitu keluar dari zona nyamannya nyaman. gitu. Iya, betul. Ya saya sejujurnya aktivitas saya kali ini memang cukup keluar dari zona nyaman. Karena apa? Saya terpilih menjadi ketua RT. RT muda gitu. Ya, RT Jadi Gen Z ya ceritanya berarti. ibu RT atau kakak RT nih? Mbak RT tempatnya ya Mbak RT. Karena PRT belum ada ya. Iya benar. Jadi kayak gitu, kok dia mau ngambil Iya. terjun langsung di lingkungan masyarakat Iya. gitu. Padahal dia belum nikah loh. Iya. Apakah dia bisa sanggup gitu Iya. menjalani sebagai ketua RT gitu? Itu kalau boleh tahu memang pemilihan voting atau gimana tuh Kak? Kok tiba-tiba gong banget nih jadi ibu RT gitu? Jadi sejujurnya saya itu kan baru lulus kuliah tahun lalu. Oh, tahun lalu. Saya 2022. 5 tahun di luar negeri gitu kan. Oh, oke. Jadi baru balik Indonesia lagi, tiba-tiba memang sih saya ngelihat saat sekarang ini tuh kita krisis akan kepemimpinan.
Iya benar. Benar kan? Iya. Apalagi di organisasi banyak yang tidak mau, takut Iya, kurang minat gitu lah ya. Kak. Iya benar, takut saya malas Iya. mau ngambil tanggung jawab ini besar banget gitu kan. Ribet juga sih. Kak. Benar. Jadi saya itu daftarnya itu Hamin 2 hari sebelum penutupan daftar RT. Oh, pendaftaran ya Kak. Mm-mm. Hamin 2 banget nih Kak. Iya. Jadi ada beberapa warga datang pagi pertama ngasih formulir. Kak Wanda katanya gitu kan. Karena saya cukup terkenal di warga itu panggilan dengan Kak Wanda. Oh, kakak kakak. walaupun mau tua ibu itu mau udah berapa tetap manggil kakak gitu kan. iya, Kak. Kak Wanda ini ada formulir ini. Apa ini? Saya baru bangun langsung Dikasih formulir. ketua RT gitu kan. Emang syaratnya cukup gitu kan. Saya pikirnya mungkin anak-anak Gen Z di luar sana mikir untuk jadi ketua RT itu harus sudah menikah gitu kan. Iya, betul sih, Atau Kak. usianya sudah dikatakan cukup mateng gitu kan. Iya. Sementara saya usianya menjalan masuk 26 tahun gitu. Masih proses lah Kak, masih panjang banget ya prosesnya gitu Kak. Saya masih mikir nih, Iya. formulir pertama, udah, ini pasti iseng aja. Iya, betul. Sebenarnya udah ada kandidat pertamanya, jadi 2 kandidat. Oh, udah ada 2 kandidat sebelumnya gitu. Iya. Terus sore datang lagi formulir. Oh, jadi dari pagi datang nih Kak. Iya, beda orang lagi. Oh, beda orang. Iya, iya betul. Datang lagi. Aduh, ini beneran nih gitu kan. Terus akhirnya pas formulir yang terakhir ini saya mikir apakah ini memang jalan saya gitu ya sebagai ketua RT gitu Kayak ya. jatuh hati gitu ya Kak. Kayak ngerasa ada sesuatu yang menarik gitu Kak. Iya, jadi saya mikir kan sebanyak ini ya warga di sini, tapi kok nggak ada nih yang mau ngambil jadi ketua RT gitu. Oh, saya sadar ternyata kita benar-benar mengalami krisis kepemimpinan. Kenapa krisis kepemimpinan itu? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Iya, mungkin benar. Iya. insecure, Iya, insecure. rasa tidak percaya diri untuk mengambil sesuatu Iya. gitu. Iya, Kak, betul, Kak. Bahas tentang insecure nih Kak. Kakak nih kan masih dalam proses lah bisa dibilang ya kan. Pernah nggak sih Kakak tuh kalau yang kami lihat sekarang nih fun orangnya gitu. Tapi pernah nggak sih dalam diri kecil atau hati kecil Kakak tuh ngerasa insecure gitu atau takut nanti ada yang kira-kira bakal ada yang ngasih head comment ke aku nggak nih gitu ya? Kalau ngomong itu sejujurnya ada. Oh iya. Kalau ini ya saya buka ya. Sebenarnya saya itu pernah merasakan di titik-titik sangat terendah. Iya benar. Titik terendah saya adalah sebagai pasien psikiater. Oh, jadi Kakak Saya selama 12 tahun mengkonsumsi obat. Mungkin nggak tahu ya. Iya, ini- Jadi ini- tapi di luar itu kan tapi saya mengalahkan diri saya sendiri gitu. Jadi saya berpikir obat yang terbaik itu adalah diri kita. Caranya gimana? Kita harus kenali diri kita dulu. Gitu. Kalau kita tidak bisa mengenali diri kita tidak tahu bagaimana value kita. Oh, iya betul. Kalau sih, kita Kak. tidak kenal nih diri kita, jadi kita cuma tahu dengan kita ini seperti A yang orang lain katakan gitu. Kalau kita tidak kenal, berarti kita mengambil Jati diri orang mentah-mentah lain gitu ya. komentar orang. Oh benar nih, saya kayak gitu Iya, gitu. betul. Karena kita tidak mengenali diri kita. Oh, berarti secara nggak langsung itu bisa jadi sugesti diri kita Ya, buat benar. down banget gitu ya Kak ya. Benar. Apa Jadi yang kita tahu? untuk meningkatkan kepercayaan diri itu adalah yang pertama kita harus mengenali diri kita dulu. Oke. Kalau kita sudah mengenali diri kita, orang lain di luar sana mau mengatakan apa, kita tidak peduli. Karena kita tahu, oh bukan, saya tidak seperti itu. Oh iya betul. Benar kan? Iya, iya. Kalau tidak kita kenal dengan diri kita, orang lain ngomong, dia gini-gini, langsung kita berpikir, iya juga ya. Iya, jadi kayak Insecure. Terus overthinking nggak berani juga. lagi tampil di publik gitu, Kak. Benar gitu. Saya menjalani itu berperang penuh dengan otak, pikiran semua sekitarnya gitu kan. Iya, segala hal dipikirin gitu ya Iya. Kak, jadi satu gitu. Mungkin orang melihat saya di media sosial kayak, oh ini dia ketawa aja, happy aja Iya, pergi sana, ha-ha. pergi sini. Tapi beban yang saya rasakan itu lebih berat gitu. Yang nggak kita lihat gitu ya, yang nggak terlihat secara publik gitu ya Kak. Iya, ya. di belakang layar Iya, lah ya. benar. Karena apa? Saya berpikir gini loh, buruk kita aja masih dibicarain orang. Ya, Ya kan? Iya. Baik kita juga dibicarain orang. Jadi tinggal kita pilih. Hidup kita di dunia ini tinggal kita yang nentukan. Mau buruk kita yang
orang atau baik kita yang dicari orang. Ya udah, kalau buruk kita, sedih-sedih kita nggak mau dibicarain, nggak usah di up. Tetap happy aja kita di situ. Happy pun dibicarain orang gitu. Oh, berarti sebenarnya yang punya kontrol untuk hidup kita Diri kita. sendiri. Iya. Orang lain nggak ada kontrolnya. Tapi gimana sih Kak, kalau kita kan hidup nggak bisa kita ngandelin diri kita sendiri. Kita kan sosial nih, makhluk sosial. Benar. Kita berkomunikasi juga dengan masyarakat yang luas gitu. Jadi kita harusnya perlu dong penilaian dari luar juga gitu. Benar. Cara Kita memfilternya gitu kan. benar. Kita perlu penilaian dari orang lain juga. Kalau rasa-rasanya itu baik untuk diri kita, ambil. Kalau rasanya itu tidak baik, tinggalkan. Kalau itu rasa kita tidak nyaman, tinggalkan. Ibaratnya nih, kita milih circle nih, Iya, betul Kak. ya kan? Oh, ini circle nih nggak cocok sama aku. Komunitas sosial gitu ya Kak. Iya. Pergi jauh-jauh tapi pelan-pelan. Tetap berada di circle itu, tapi jangan terlalu kelihatan gimana. Kelihatan kita nggak sukanya gitu. Oh, berarti jangan sampai sesuatu yang buruk itu ngubah diri kita gitu ya Kak. Harusnya, atau bahkan harusnya kita bisa ngubah mereka gitu. Benar. Iya, iya. Kalau bisa kita yang bawa perubahan ke mereka, gitu. Tapi pasti susah sih ya Kak ya. Iya, Iya, benar, pasti susah sih. Iya, kalau head comment Kak kira-kira ada nggak? Nah, head comment itu ada sih, ada. Tapi kalau saya nerimanya nggak langsung sih. Kalau mungkin di kolom komentar kan kolom banyak komentar nggak? itu Iya, nggak betul. langsung sih. Paling DM, tapi itu beberapa. Iya, iya. Kalau beberapa sih saya nggak peduli sih. Tapi yang lebih apanya mungkin dari telinga ke telinga nih, Iya, iya, mulut ke mulut. Ini ngomongin ini katanya kamu gini loh, katanya kamu gini. Iya, beda-beda ya berarti ya. Iya, pernah sih saya tuh kayak, oh enggak, saya nggak seperti itu, capek kita validasi. Iya benar. Kita cari pengakuan dari orang lain gitu. Benar. Kalau kita nggak Jadi kayak saya gitu. ngelakuin, ya udah deh, selagi nggak ngerugi mereka, selagi nggak ngerusak mereka, tetap lakukan apa yang kita lakukan. Selagi itu masih benar gitu. Kalau menurut saya begitu. Berarti kayak disaring dulu lah ya Kak. Mm-mm. Sesuai nggak gitu atau memang mau jatuhin diri gitu ya? Iya, begitu. Rata-rata head comment itu mereka itu bisa dikatakan iri gitu. Mereka tidak mampu, anggap aja, oh orang lain mau loh banyak di posisi kita sekarang. Kenapa kita stres dengan posisi kita sekarang gitu? Iya sih Kak. Gitu, kita tidak boleh membandingkan proses kita dengan orang lain. Kenapa? Karena mungkin jalan pulang kita aja berbeda kan? Iya. Ibarat gini, rumah si A jalannya lurus, belok kiri-kiri, terus tiba-tiba ada batu-batuan. Iya. Lambat dia sampai, Lambat. padahal kita rutenya sama nih 15 Iya, menit betul, gitu. Kak. Nah, tapi yang mana sampai duluan? Kan itu jalan pulangnya kita beda. Oh iya betul. Memang udah ada takaran masing-masing gitu. Benar. Nggak bisa kita Jadi ngikut orang intinya lain. bersyukur. Itu Iya, sih. bersyukur, ya, betul, bersyukur. Intinya bersyukur. Ya bisa jadi pelajaran ya teman-teman. Iya. Kita harus bersyukur sama apa yang kita punya gitu. Karena mungkin banyak di luar sana yang mau ada di posisi kita saat ini. Betul. Iya. Tapi kita tidak menyadari itu. Karena secara harfiahnya manusia ini mungkin ya sifatnya tidak pernah merasa puas gitu. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul Kak. Iya. Mau aja gitu. Ada Kita nih nih maunya. kayak mikir, aku dulu kan misalnya, aku udah punya barang A, B, C, udahlah cukup. Tapi udah punya barangnya pengen lagi gitu. Ngelihat orang lain gitu ya Kak. Kayak selalu aja ngelihat ke atas gitu. Iya, padahal Apa di sih? bawah kita masih banyak loh gitu. Iya, betul-betul. Memang kayak kadang kita lebih sering lihat ke atas dibanding lihat yang ke bawah gitu. Iya. Makanya jadi kurang bersyukur gitu. Iya, jadi kalau menurut saya ikutlah volunteer pengabdian kayak ke panti jompo, Ke yayasan-yayasan sosial iya, gitu ya. ataupun volunteer kita banyak itu kayak kita ke mana itu Papua atau mana. Jadi kita ke perdesaan, perkecilan apa? Ke pelosok, Ya, pelosok, benar. Jadi kita ngeliat, oh ternyata ada loh yang lebih bukan semacam lebih masalahnya lebih berat daripada kita. Dibanding kita, Jadi kayak masalah kita ini berat nih. Datang kita ke tempat itu. Jadi kita nggak merasa, oh bersyukur. Masalahku masih bisa nih di atas daripada mereka. Tapi mereka masalahnya berat aja masih bisa tersenyum gitu loh. Iya, betul sih Kak. Nah itu menurut saya itu harus pergi ke tempat volunteer atau pergi ke tempat-tempat lah yang untuk meningkatkan rasa syukur kita gitu kesadaran sih. sosial kita buat Benar. melihat
dunia lebih luas gitu ya. Iya, jelas loh. Iya, Jadi bener, kalau bener. makanya kalau kita punya masa, aduh dunia nih segini-segini aja, padahal Iya. dunia itu luas. Seluas itu, cuman kayak mungkin pandangan kita aja yang nge-stuck di situ gitu ya. Benar. Nah, jadi kita balik nih Kak. Kakak kan lagi sibuk nih kan, jadi banyak jadwal padat nih. Jadi kakak gimana sih ngatur waktunya gitu biar kayak apa ya, biar bisa semua on time, bisa semua gitu. Oh itu ya. Cara ngaturnya gimana gitu waktunya? Pasti sibuk banget kan? Awalnya memang kewalahan, jadi rasa ingin tahu, rasa ingin Iya. mencoba itu, oh aku coba ini, aku coba. Iya. Tiba-tiba pas jadwalnya, aduh, bentrok. Akhirnya saya pilah lagi, ternyata kita harus utamakan, kita ranking dulu. Mana yang ranking 1 sampai ranking 10. Maksudnya itu mana yang diprioritaskan, mana yang Iya. urgent, mana yang ini masih bisa dikendalikan gitu. Iya. Akhirnya kita ranking. Kalau saya tuh pakai Google Calendar. Oh, Google ada Calendar? alatnya gitu ya Kak. Ada Google Calendar. Gimana caranya tuh Kak? Download aja aplikasinya. Nanti itu kan tinggal bisa sih kayak kalender biasa gitu kan. Tapi kalau Google Calendar ini ada remindernya. Kayak schedule gitu ya Kak? Iya. Kayak schedule-nya itu. Jadi tanggal-tanggal jam segini. Oh. Jadi itu buat jadi kegiatan kita makin terstruktur gitu ya Kak? Kalau enggak, ya udah kalau mau manual beli kalender yang gede. Iya. Gede, jangan kecil ya, gede, tempel itu. Iya. Di dinding ya? Catat Bikin. tuh Sticky kegiatan note. Nanti oh ini. Mana yang kosong? Oh, kosong inilah untuk waktu kita refreshing, untuk tidur, Iya. istirahat atau untuk kumpul sama keluarga atau jalan-jalan atau ya sekedar cuci-cuci mata lah di mall gitu kan. Iya benar-benar. Buat apa ya? Apa? refreshing lah. Iya refreshing gitu. Benar. Kayak me time gitu. Iya, me kayak- time. Iya semacamnya gitu ya Kak ya. Nah kalau untuk energi gimana tuh Kak? Kayak misalnya pernah nggak sih Kak kakak mikir kayak aduh sosial baterai aku nggak cukup buat ketemu orang banyak gitu, kayak baju siang udah habis nih sosial baterainya gitu Kak. Kalau energi saya sih mungkin full ya, tapi tiba-tiba itu mungkin moodian ya. Ya, mood, iya, mood. Kalau Iya, udah mood. kalau saya tuh kalau udah mood udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Oh kayak udah diem aja gitu ya Kak ya. Iya, tapi bisa kayak ya udahlah. Tapi caranya adalah sebelum misalnya nih kayak gini, sebelumnya bad mood tuh, tapi ada jadwal yang harus kita lakukan dengan arus energi gitu-gitu. Sebelumnya saya nonton dulu atau lihat TikTok yang Buat ngecas energi. happy gitu atau main TikTok atau lakukan hal yang kamu senangi. Atau kamu suka makan es krim dulu untuk mengembalikan moodnya gitu. Kalau saya sih gitu. Iya. Bener, Kak. Kalau masalah mood kayak personality itu kan pasti kalau di Gen Z ini menonjol banget gitu Kak. Aku introvert, aku nggak bisa kayak gini gitu kan, banyak tuh Kak yang kayak gitu. Pasti kayak nggak mau kamu aja sana gitu. Pasti karena aku nggak cukup nih energi aku buat mulai semuanya gitu. Kayak siang aja udah habis energinya gitu Kak. Nah itu introvert, extrovert, apalagi ambivert Iya, ya. Yang banyak namanya istilahnya. itu ya. Sebenarnya itu tuh tergantung niat kita sih. Kalau kita mau, kalau apapun segala sesuatu, kalau niat kita udah males, kita nggak akan mau melakukan apa-apa. Walaupun dia extrovert. Oh iya betul sih Kak. Dari dalam Iya, diri kita. Iya, gitu. iya. Kayak saya kan bisa dikatakan extrovert mungkin kan. Tapi niatnya aduh males gitu. Nggak bakal jadi itu. Jadi itu menurut saya lakukanlah sesuatu, jangan menunggu percaya diri kamu muncul, tapi lakukan sesuatu dahulu maka kepercayaan diri itu akan mengikuti. Jadi intinya melakukan sesuatu dulu, baru pasti nanti percaya diri itu mengikuti. Oh, kalau kata pepatah bilang kalau kita ngelakuin sesuatu kan kemungkinannya 2, gagal atau berhasil. Iya. Tapi kalau kita nggak ngelakuin pasti gagal. Gitu. Benar. Jadi setidaknya kalau kita udah ngelakuin, kalau itu pun gagal, setidaknya kita udah pernah mencoba. Jadi kita belajar dari hal yang gagal itu. Ibarat gini loh. Kenapa sih kita main game mau mengulang-ulang padahal kita kalah gitu? Iya, betul-betul. Kenapa dalam kehidupan kita nggak mau mengulang-ulang? Iya juga masuk akal Ibarat ya. gini aja loh. Anggap aja lah dunia ini permainan gitu ya. Sampai start siapa lah yang duluan yang menang gitu. Maksudnya menang
dipanggil gitu kan. Iya betul. Menurut saya ya. Ibarat, nah itu tadi kita nggak boleh samain dengan orang lain. Ibarat nih kita main game level 1 sampai level 4 jalan lancar. Tiba-tiba naik ke level 5 itu kan tingkat kesulitannya berbeda. Iya pasti makin sulit ya. Kita kalah. Tapi kalau di main game, kita ambisi kita tuh bergebu-gebu, nggak bisa, ngulang lagi. Tapi ngulang dari pertama kita semangat gitu. Karena memang ada keinginan ya Kak. Itu yang saya bilang. Intinya niat dulu, keinginan. Beda kalau misalnya si Ade ini sama si kakak ini kan misalnya sama-sama main game satu sama. Levelnya dimulai dari level 1. Tiba-tiba si kakak di level 5 udah kalah. Si Ade misalnya di level 7 baru kalah. Jadi kan prosesnya beda. Tapi sama-sama mengulang lagi dari awal kan. Benar-benar. Jadi itu jangan membandingkan diri kita ke orang lain. Tiba-tiba Ade udah ngulang dari level 4 ke 1 ulang. Si kakak nih 7 1. Ternyata Ade yang dari level 4 nih udah paham nih trik 1. Malah dia langsung level 10 malah tahu. Si kakak ini belum paham ini. Iya masih ngulang-ngulang. Iya, padahal yang duluan ngulang siapa? Ade kan? Iya. Nah, berarti Ade ini udah tahu nih trik-triknya. Gitu. Dan kita pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dulu saya suka gitu kan, tapi setelah saya pikir, nggak bisa nih kayak gini gitu. Kayak kita harus punya branding lah, branding yang buat diri kita personal gitu. branding. Nah ngomong-ngomong personal branding itu apa sih? Personal branding itu kita itu harus ada value. Value itu apa? Nilai. Nilai kita apa? Ya apa yang kakak-kakak senangi. Yang kita punya gitu, kita tunjukkan gitu. Sebenarnya semua orang itu punya potensi, tapi dia malas melakukan sesuatu itu terlebih dahulu. Malas mulai gitu ya Kak? Malas mulai. Oh iya sih Kak. Nah Intinya kan kalau kita udah mulai, ya semua berproses. Dan kalau ada gitu ya? proses nggak ada yang instan. Jadi kayak ini ya, konsisten. Kayak nggak pernah putus, kita dicoba Siapa? terus dicoba Mungkin terus. kita lihat ini ya, siapa artis yang kaya raya? Raffi Ahmad. Iya. Kita kan lihat prosesnya di atas aja. Iya. Wah dia enak ini, tapi kan di bawahnya dia proses ulang, jatuh bangun. Nah, itu yang nggak kita lihat. gitu ya, Iya, itulah penyakitnya manusia. Melihat orang yang udah di atas aja, tapi mereka tidak mau melihat prosesnya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan kita udah bahas tentang personal branding. Kita harus punya value di mata masyarakat gitu. Nah kalau dari Kakak tuh ada nggak sih tips and trick nih buat kami para Gen Z tentunya ya, buat memulai atau membangun personal branding di era yang sekarang nih Kak, zaman-zaman perkembangan teknologi yang pesat gitu, kayak banyak banyak perubahan yang tentunya di zaman dulu tuh nggak ada gitu Kak. Khusus di Gen Z ini memang menonjol sekali gitu Kak. Tips and trick ya. Tips and trick kalau menurut saya sih jangan takut untuk berbeda. Karena kadang yang unik itulah yang akan membuat kita sukses. Contohnya apa? Misalnya kita nih yang lain bisa di bidang A B C D E, tapi kita bisanya di bidang melukis gitu. Tapi itu intinya konsisten. Lakukan hal yang beda. Contoh gini, kamu mau jadi tukang tambal ban. Nah misalnya, tapi jangan melakukan tambal ban biasa. Lakukan tambal ban truk, tank atau pesawat. Kan jarang yang bisa melakukannya. Jadi lakukan hal yang berbeda. Sama tapi beda. Justru sesuatu yang berbeda tuh bisa menarik perhatian orang lain gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kakak ya. Makanya kita jangan ikut-ikut orang, karena kita itu punya potensi diri kita masing-masing gitu. Tapi Kak, kalau buat jadi berbeda itu kan pasti resikonya banyak dong Kak, gitu. Kayak belum tentu itu diterima gitu sama masyarakat sekitar. Gimana sih Kak tips dari Kakak nih kalau ada sesuatu yang menolak perbedaan kita di situ? Intinya lakukan saja dulu. Kalau mereka menolak, lakukan terus konsisten. Selagi kita itu benar, tidak menyinggung sara, tidak menyimpang, lakukan. Intinya yang saya bilang, lakukan terlebih dahulu, jangan menunggu percaya diri itu datang.
Karena kalau sudah kita melakukan, wah nanti banyak respon masyarakat positif, percaya diri kita meningkat dong. Iya, betul. Itu karena kalau sudah kita lakukan, percaya diri itu akan mengikuti gitu. Berarti intinya percaya diri aja ya. Percaya diri aja, apapun itu. Kalau kamu mau jadi tukang tambal ban, jadilah tukang tambal ban tapi konsisten. Yang berbeda gitu. Begitu. Konsisten. Dan munculkan Konsisten. inovasi Percaya diri, baru ya. ya. Intinya kita konsisten gitu kan. Ya, teman-teman boleh dicoba sih konsisten nih, nggak boleh putus di tengah jalan gitu ya. bisa. Setengah-setengah gitu ya. Kak. Mau jadi apa aja bisa. Kita bisa sukses asalkan konsisten. Ya rasa konsisten itulah yang harus kita lawan karena malasnya itu ya. Tapi Kak, Ibarat bikin konten itu kan harus konsisten ya. iya, buat naikin apa? Misal viewers sehari gitu. kita bikin, abis itu seminggu lagi nggak bisa bikin, itu nggak akan terbaca loh Garip. Oh iya, Kak. Jadi ada kayak semacam insight gitu ya Kak, Iya. dari sosial media gitu. Semuanya itu nggak ada yang instan. Bikin mie instan aja nggak instan kan? Iya. Iya, benar sih, benar. Bikin dulu, Iya. buka bungkusnya dulu, buka bumbu, masak dulu air panas kan nggak instan. Nggak ada instan di dunia ini. Nggak dibuka langsung makan gitu Enggak, ya. emang ada. Masak nggak ada. dulu. Kalau ada sih saya mau sih, saya pesan sekarang. Bawa kemana-mana gitu ya Iya, Kak. Biar gitu. lebih praktis ya. Nah, jadi nih Kak, pesan untuk anak Gen Z yang mau membangun personal branding gimana tuh? Kata-kata hari ini Iya, dong Kak. kata-katanya. Kata-kata hari ini apa Iya. ya? Apa ya kata-kata hari ini? Oh iya, kata-katanya lakukan sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Oh iya Oke. benar. Gak mungkin orang lain kan. Iya, lakukan sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kalau ada yang mau buka joki apa bisa personal branding, Iya. maksudnya kita bisa nitip gitu ya. Nggak dari kita gitu, tapi kita minta sama orang lain gitu kan nggak bisa gitu. Nggak bisa, Dari kita. karena harus kita sendiri melakukan. Yang tahu diri kita. Jadi intinya kenali dirimu terlebih dahulu, baru kita tahu personal branding kita apa. Iya sih Kak, betul sih Kak. Terutama untuk kita yang baru mau mulai nih ya Kak. Jadi jangan terlalu fokus sama mungkin penilaian orang lain gitu. Jadi kita harus sebelum mau tahu kita mau jadi apa, kita harus kenal sama diri kita gitu. Benar sekali. Sukanya Sama apa halnya, gitu. Kamu mau jadi apa? Kan sebenarnya dari kecil kita udah ditanya, kamu mau jadi apa? Iya betul ya. Cita-cita ya Kak. ya? Cita-cita. Cuman beda ya kalau sama Udah makin besar, nah Beda lagi. kita kan harus kenali diri kita dulu. Diri kita ini apa sih gitu. Sayangi diri sayangi diri kita dulu, kenali diri kita dahulu. Baru kita bisa mengatasi semuanya gitu. Kalau orang ngomong A, B, C di luar sana, oh itu bukan aku. Karena aku lebih kenal diriku sendiri. Mereka tidak kenal gitu. Mungkin orang lain gitu kan. Itu orang lain kali gitu. Berarti kayak semacam kita sugesti diri kita Ya lah. benar, Buat- afirmasi sih Oh, afirmasi ya, bahasanya. ya. Jadi kalau untuk bisa juga sih adik-adik ini mau bercermin, mau jalan melakukan satu, bilang ke diri kita, aku hebat, aku sukses, aku percaya diri, aku ini, itu bisa bikin semangat kita meningkat gitu. Bisa sih Kak, iya sih. Kalau semisalnya nih Kak, kepercayaan diri itu kan pasti butuh support gitu Kak. Pasti ada dong Kak, dari keluarga, lingkungan, teman Ada. segala macam gitu kan Kak. Untuk gimana sih Kak? Itu sebenarnya menurut Kakak penting nggak sih Kak gitu? Sangat penting sih. Iya, karena kita memang butuh kenal diri sendiri ya. Iya, memang kita yang kenal diri kita, tapi kita juga butuh support. Cari teman, sahabat atau siapapun itu yang bisa support kamu. Terserah, nggak pun sahabat, nggak pun ini. Saya pernah dengar cerita ya, ada seorang anak gadis ya umur 21 tahun di podcast mana gitu ya. Dia itu dipasung di rumahnya. Pasung karena orang tuanya entah gimana, dipasung sama warga. Dia selama hampir 2 bulan itu nggak makan gitu. Apa yang dimakannya? Kotoran sendiri. Kotoran dia sendiri. Oh iya ya. Oh, iya, Ada sempat viral ya Kak? Iya. Pernah kan? Iya, pernah. Support system dia apa yang ditanya? Bukan, kalau mungkin kita pikir oh dia ini saya merinding.
kan mungkin anak ini masih ada support systemnya. Kalau orang nggak ada support system, kamu punya pacar gitu? Enggak gitu. Support systemnya apa? Nggak punya itu. Support systemnya adalah boy band Korea. Oh, boyband Korea ya? Iya, boy band Korea. Itu bukan podcast. Saya nonton, saya hadiri ceramah Ustadz Agam. Oh, Ustadz Agam di mana tuh, Kak? Oh iya nggak sih, yang cahaya itu ya? Iya. Itu kan dia kan. Iya, Nah, kami itu. datang juga sih, Saya menghadiri acara itu. Jadi support iya, system yang itu gitu. penting. Bukan siapa-siapa. Iya, betul. Boy band Korea. Iya, EXO kalau nggak salah. EXO. EXO. Nah, jadi support system itu bisa apa aja. Benda, barang, orang, apapun. Intinya kita harus ada support system. Support system itu adalah hal yang membuat kita untuk bangkit dan semangat. Coba bayangkan dia sendiri nggak ada apa-apa, masih bisa dia bertahan. Karena dia mau lihat itu, padahal boyband itu nggak akan tahu dia hidup atau apa gitu kan. Iya, Nah, betul, tapi dia semangat untuk hidup. Karena katanya kalau saya masih hidup, kalau saya dengan membeli CD-CD dia atau itu album-album dia, boyband dia itu idola dia, tahu bahwasannya dia masih hidup. Gitu. Jadi kita harus butuh support system. Iya, kalau dikulik secara mendalam itu nilainya besar banget sih ya. Iya, Kak. benar Karena sekali. memang kita nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Benar. Iya benar. Sesuatu yang kadang mungkin dianggap orang hal sepele atau apa, itu justru malah bawa dampak yang besar bagi sebagian orang gitu ya. Kak. Jadi gitu. Jadi kalau kakak support systemnya ada nggak? Kalau saya kalau untuk saat ini Atau boyband juga? oh bukan. Saya kebetulan lebih suka. Jangan bilang ini ya, Nabi Muhammad SAW Ya, itu pasti. itu pasti. Iya. Itu nggak usah disebutin juga pasti. Kalau saya lebih suka ke lokal sih, Kak. Kalau kan. Ya, saya lebih suka musik mungkin. Oh, seperti dengar Iya. musik gitu ya. Ya, kalau lagi galau atau lagi apa gitu, saya lebih suka dengerin musik. Tapi versi lokalnya gitu. Oke, lokalnya apa? Jo gitu? Oh, enggak. Kalau saya lebih ke suka yang sad-sad gitu, Kak. Oh. Kayak Nadine Amizah. mau sedih pun mau bahagia pun tetap lagunya sad-sad ya? Iya, pasti Oh, gitu. gitu Kayak ya. kita tuh masuk ke dalam dunia lain gitu. Nah, dunia lain. Kelam dong nggak ada. Kayak fantasi gitu. Jadi kita bebas mengekspresikan pikiran kita di situ. Nah, gitu. itu yang saya katakan. Kalau kakak kenal diri kakak, ya udah kakak nggak perlu dengar omongan orang lain gitu. Oh iya, betul sih, Kak. Perlu Iya. untuk mengevaluasi diri kita. Kalau memang itu rasanya perlu dievaluasi, evaluasi gitu. Tapi perlu dipilih-pilih lagi gitu. Ya. Benar. Kalau kakak ini Kalau ada sih, ayah dan ibu. iya itu pasti ya, keluarga pasti ya. Nah ini sama udah lama sih suka apa sih, member JKT gitu. Oh, JKT. Iya. Sampai beli ininya nggak sih? Apa? Oh itu Lightstick, belum, lightstick. plastiknya belum ada, belum sempat soalnya. Masih kayak photocardnya gitu. Iya, itu teman Iya. saya ada itu sampai bukan itu EXO sih, NCT gitu-gitu. EXO BTS ya. Iya itu sampai ya memang sih mahal Iya, ya. mahal. Tapi kita tidak boleh Iya. karena itulah support system dia yang kayak tadi kan. Iya, NCT dia itulah semangat hidup dia. Mencari duit untuk apa? Membeli peralatan EXO kan gitu. Albumnya gitu. Jadi ada niat gitu ya, niat yang Jadi, menggebu-gebu gitu kan. Iya, niat. Jadi kita harus ada tujuan kita dan support system kita. Terus mengenali diri kita. Itu aja sih. Kalau tadi kakaknya nanya ke kita aja nih, kalau kami belum tahu nih support system yang Iya. dari versi kakaknya gitu, yang bener-bener luar biasa gitu. Support system saya pertama diri saya sendiri. Enggak bercanda. Iya, diri saya sendiri Iya. karena waktu saya terpuruk ya tiba-tiba kayak merasa keluarnya diri saya. Hei, kamu kenapa? Dia ngomong gitu loh, kerasa gitu loh. Kayak berarti imajinasi gitu ya Iya, supaya betul. sisanya. Satu lagi sih sahabat saya gitu. Ada sahabat saya sih. Dia selalu ada walaupun mungkin kalau dilihat di media sosial saya ada, tapi memang kami jarang banget itu. Tapi dia tuh kayak kontak batin gitu loh. Tiba-tiba saya sedih, datang aja gitu. Kayak Oh, kayak ke NG. Ya. Tanpa dibilang gitu kan langsung kayak ada aja gitu. berarti memang saling ngerti lah ya. Walaupun tidak selalu pergi bareng gitu. Pas dia ya gitu. Iya iya sih Kak, karena mungkin udah di umurnya segini mungkin udah sibuk sama Dunianya Iya, masing-masing, dunianya, pekerjaannya masing-masing. Apalagi nanti kalau udah punya keluarga Iya, kan. benar, Kak. Nah itu. buat
ibaratnya masih mau bangun-bangun branding lah gitu. Ini kan kalau kami lihat ya Kak, tadi kan Kakak ada cerita tuh banyak banget peran yang Kakak jalanin ya dalam satu diri gitu. Power Ranger saya. Iya, Power Ranger. Kayak aduh ini kayaknya jangan-jangan nih sebelum kesini kakaknya nggak tidur ini takutnya gitu. Memang nggak tidur sih sebenarnya. Kan betul gitu. Jadi itulah, padahal jadwal saya udah sibuk, terus tiba-tiba saya mengambil lagi terjun ke lingkungan masyarakat kan, jadi RT gitu. Walaupun belum dilantik sih, lantiknya kayaknya nunggu SK keluar dulu baru dilantik. Oh, jadi belum dilantik, Kak? Belum. Ada SK juga sih katanya. Ada Udah SK berasa juga. apa ya? Udah kayak apa resmi banget gitu. Iya, nanti saya bikin TikTok dan Instagram ya. Pantengin ya, Iya, kami pantengin tunggu ya. aja sih. Kegiatan sehari-hari Iya. RT Gen Z. Udah ada. Iya, Bu. Udah ada. Oh, udah ada Kak. Khusus RT Gen Z udah ada. Oh, Kan udah. di TikTok kan ada. Oh iya berarti Yang ini RT Gen Z. versi di Pekanbaru. Pekanbaru gitu ya. Pekanbarunya. Kita juga punya nih, Iya. kita kenalkan ke dunia luar gitu. Iya. RT Gen Z RT nih, Gen Z, Bos. versi perempuan lagi. Iya, Independent RT. woman kalau kata orang. Independent woman Iya. ya tuh ya. Se-independent woman-nya butuh laki-laki juga Iya, sih. iya sih betul sih Kak. Cari bapak RT-nya gitu. Bapak RT. Jadi nanti besok ditanya itu, bukan kamu siap nggak jadi suami saya, bukan. Kamu siap nggak jadi Pak RT nanti gitu kan. Jadi itu ya, tuh apa berbagi peran gitu ya Kak. Benar gitu. Jadi itu memang saya nggak tidur, aduh besok ini aja sebelumnya tadi kan aturannya jadwalnya pagi. Iya, ya. pagi. Kak. Tiba-tiba ada rapat mendadak ini tiba-tiba aduh ini aja habis ini pergi lagi nih. Oh pagi lagi. Kalau bisa kayaknya badan saya dibagi-bagi 10 gitu. Jadi apa bobo boy? Jadi 7. Ada jurusannya ya. Ini versi 10-nya. Oke, baik untuk teman-teman yang mungkin mau tahu lebih dalam aktivitas Kak Wanda. Kak Wanda gitu, boleh pantengin sosial medianya nih. Iya. Kalau boleh tuh ada apa aja Kak sosial medianya? Ada Instagram dan TikTok sih. Oh, ada Instagram. Tapi TikTok. saya saran Instagram aja deh. Lebih ke TikTok Instagram saya aja ya. agak lebih joget-joget sih. Lebih ke apa ya, versi lain gitu Lebih ya. ya dunia lain saya. Saya kayaknya banyak apa ya? Apa bahasanya? Banyak personal. Oh iya, ada yang resmi, ada yang santai gitu. Jadi mau kenal Kak Wanda versi mana nih Kak? Versi Iya, yang kalau lihat di TikTok, oh ini kawannya yang joget-joget TikTok gitu ya. Ada gitu kan. lagi ya. Jadi untuk teman-teman boleh sih dipantengin apanya sosial media, nanti kami cantumkan di bawah. Oke. Baik Kak, udah nggak terasa nih kita udah sampai di akhir di ujung podcast. acara nih. Padahal saya mau lama-lama loh sini sini aja. Iya, aduh, nggak kayak mana ya Kak? Kita harus segera memulai langkah kecil kita nih Kak. Kalau kita santai di sini aja nggak Akan Iya, berakhir nggak ya. jalan nanti. Satu lagi kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Oh iya betul. Kalau sih, kita di situ aja nggak berkembang sih menurut saya. Kak. Iya sih kan. Berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil langkah kecil. Langkah iya, kecil Jadi ya. pas Iya betul. Iya, mengambil langkah Langkah kecil kecil. keluar dari zona nyaman. Ibaratnya bisa pelan-pelan lah ya Kak. Setidaknya kita mencoba dulu daripada tidak mencoba sama sekali. Gitu. Jadi intinya tuh ada niat sama percaya diri ya berarti Kak. Iya, kalau udah ada niat, udah langkah kecil tadi, saya diri tadi akan mengikuti dari langkah kecil, pelan-pelan jadi langkah besar. Iya. Bahkan Dan jadi membawa dampak baik untuk masyarakat dampak dan positif diri ya. kita, begitu. Iya, itu dia pembahasan langkah kecil kita hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran ya Kak. Iya, pelajaran. Untuk teman-teman kita ke depannya tuh Iya. khususnya untuk para Gen Z. Iya, untuk para Jadi buat Gen Z. buat Gen Z yang saya sampaikan tadi, yang buruk tinggalkan saja Iya. lah ya. Yang baik ambil Iya, gitu ambil. kalau ada baiknya. Iya. Kita bisa mulai langkah kecil kita dari sini gitu, untuk yang mungkin butuh butuh tips and trick gitu. Iya. Udah kakaknya tadi sebutkan gitu. Boleh deh teman-teman coba, mungkin mana tahu ada yang sesuai sama personal diri teman-teman masing-masing gitu. Oke, sekian podcast kami. Sampai jumpa next Sampai episode jumpa, kali ya. iya. Kan? Sampai Jadi jauh. saya lagi gitu ya. Insyaallah kalau ada next episode Ya, pas Meto udah pelantikan gitu, saya Iya. mau Oke, baju RT iya, gitu ya. boleh tuh, Oh, Kak, saya udah versi- lantik versi gitu ya. resminya gitu Iya, ya. versi Bu Nanti RT saya, resmi gitu. Assalamualaikum. Gitu kan. Saya udah bisa nih kayak mengucapkan
mohon maaf lahir batin gitu kan. Salam-salam dari berbagai Iya, agama gitu. Mau tahu ada spanduknya. Iya betul. Waduh ini jadi adu kampanye ya. Bukan maaf ya, maaf bisa maaf. Ya, asal nggak bawa warga aja sih kak. Oh iya. Demo dong mereka. Kami berdua soalnya takut ini juga gitu. Oke, kita selesaikan langkah kecil kita sampai di hari ini ya. Di hari ini sampai sini dulu. Mungkin di besok-besok hari nih bakal ada langkah-langkah kecil lagi yang bakal nemenin teman-teman semua gitu. Bisa kita akhiri kak? Oke, baik. Kalian jangan lupa subscribe, komen dan like semuanya ya. Mana tahu ada episode selanjutnya. Sampai Insya seminggu Allah. episode. Iya, Tunggu kakak jadi artel dulu nggak? Oh iya, oke, boleh. Pelantikan boleh. dulu. Nanti kami bawa undang. perangkat-perangkatnya Oke, boleh. Sekretaris gitu ya. Iya, boleh. Agak lebih luas lagi tempatnya. Iya, Jadi kami harus- mundur dulu. Oke. Oke, baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Bye-bye.